Selamat datang kembali di episode penelusuran Dark Web. Di episode kali ini kita akan membahas 3 berita yang cukup menarik untuk kita bahas. Dari mulai kasus seseorang yang membeli racun, hingga kasus pembunuh bayaran. Berikut adalah 3 kasus kejahatan di Dark Web edisi November 2020. Selamat menikmati. Pada bulan September 2020, seorang hakim menghukum seorang pria California 3 tahun dan 6 bulan penjara karena mencoba membeli racun di Dark Web. Menurut catatan pengadilan, Steve S. Kim, 41 tahun dari La Crescenta, California, telah mencoba untuk membeli resin dan cyanida dari salah satu website di Dark Web pada akhir 2018. Penjual di Dark Web yang dia hubungi tidak lain adalah petugas penegak hukum yang bekerja untuk Biro Investigasi Federal atau FBI, di mana petugas ini menyamar sebagai penjual di website tersebut, dan Kim membeli sejumlah resin kepada petugas tersebut. Resin sendiri adalah protein beracun yang terkandung pada pohon jarak. Di Indonesia, pohon jarak juga biasa disebut sebagai pohon kasturi. Racun yang terkandung dalam resin murni memiliki tingkat kematian yang sangat tinggi. Beberapa butir sebesar kristal garam sudah mampu untuk membunuh manusia. Meski demikian, untuk meracuni seseorang dengan resin tidaklah mudah, karena rasanya yang pahit dan tidak enak. Jika seseorang memasukkan racun resin ke dalam makanan atau minuman, maka mulut dan lidah akan cepat merasakannya. Di samping itu, racun resin tidak mudah dibuat dalam bentuk semprotan di udara. Racun ini akan bekerja efektif jika dibentuk dalam ekstrak bubuk dan dihirup atau disuntikkan. Tanpa diekstrak, racun akan tetap terlindungi di lapisan biji. Karena sangat berbahaya, CDC mengelompokkan racun resin ke dalam kategori ancaman kelas B. Peringkat ini satu tingkat di bawah ancaman virus antraks, botulisme, dan infeksi pes. Kembali ke kasus tadi, Kim telah merencanakan untuk membunuh istrinya. Menurut penyidik, dia memberitahu seorang rekan online-nya bahwa dia bermaksud menggunakan resin untuk membunuh orang lain yang dia gambarkan sebagai orang seberat 50 kg. Bukti yang terungkap menunjukkan bahwa istri terdakwa memiliki berat sekitar 50 kg dan sang istri memiliki masalah kesehatan serta hubungan mereka sedang tidak baik. Hal itulah yang mendasari Kim untuk merencanakan pembunuhan. Setelah mendiskusikan pembelian dengan agen FBI yang menyamar di Dark Web, Kim setuju untuk membayar $350 dalam bentuk Bitcoin untuk racun tersebut. Dia memberi agen tersebut alamat kerjanya, di mana dia berencana untuk menerima paketnya. Penegak hukum menyiapkan paket dengan umpan dan zat inert yang menyerupai ricin, dan kemudian layanan pos Amerika Serikat mengirimkan paket tersebut ke kantor Kim di Los Angeles. Singkat cerita, FBI menangkap Kim setelah dia pulang dari kantornya. Namun Kim berbohong dan mengaku menggunakan ricin tersebut untuk bunuh diri. Hingga akhirnya dia mengaku saat di persidangan dan Hakim Terry J. Hatter Jr. menghukumnya dengan hukuman penjara 42 bulan dengan tuduhan melanggar undang-undang senjata biologis. Alexander Nathan Barter, pria berusia 23 tahun dari Houston, Texas, ditangkap pada 2018 setelah dia memposting di salah satu situs yang dirahasiakan di Dark Web tentang keinginannya untuk mencoba membunuh dan memakan manusia. Saya ingin mencoba nekrofilia dan kanibalisme dan melihat bagaimana rasanya menjalani hidup. Jika Anda bersedia membiarkan saya membunuh Anda, berada di Amerika Serikat, lebih tepatnya di bagian selatan, dan dapat bepergian dengan mobil, hubungi saya, tulis Barter di situs tersebut. Tak berselang lama setelah dia memposting keinginannya, postingan tersebut menarik perhatian petugas penegak hukum yang sedang menyamar. Penegak hukum yang menyamar sebagai ayah dari seorang gadis berusia 13 tahun menghubungi Barter dan memberitahu Barter bahwa dia ingin menawarkan putrinya ke Barter.
is one of the most sick, disgusting, and demented people I believe I have ever had the unfortunate nature to be in. Antara 9 Oktober 2018 hingga 19 Oktober 2018, Barter dan petugas yang menyamar saling bertukar pesan. Jadi selama 10 hari mereka intens berkomunikasi. Dalam pesan tersebut, Barter berulang kali mengungkapkan niatnya untuk memperkosa, membunuh, dan memakan anak berusia 13 tahun tersebut. Singkat cerita, Barter menyuruh petugas itu untuk menemuinya di lokasi tertentu di negara bagian yang berbeda. Dia juga memberitahu agen yang menyamar untuk membeli telepon sekali pakai dan pakaian baru yang dipakai setelah pembunuhan. Pada 19 Oktober 2018, Barter tiba di titik pertemuan yang disepakati di Houston, Texas. Tanpa membuang waktu lagi, penegak hukum menangkapnya pada saat dia tiba. Petugas yang menangkap Barter melaporkan menemukan pisau, kantong sampah, telepon seluler, dan sebuah tablet di mobil Barter. With a knife, with bags to take the individual. Pada 20 Desember 2019, Barter mengaku bersalah atas percobaan, pemaksaan, dan bujukan terhadap anak di bawah umur, serta distribusi pornografi anak. Di hadapan Hakim Keith Giblin, Barter setuju untuk dihukum 240 bulan penjara untuk setiap dakwaan, sehingga total dia dihukum 40 tahun penjara. Persidangan berlanjut hingga pada 17 September 2020, Hakim Trun Kyle menjatuhkan hukuman seumur hidup. Kita lanjut ke bagian ketiga. Di bagian ketiga ini ceritanya akan sedikit panjang karena kita akan sedikit mendalami jaringan penipuan yang mengatasnamakan website pembunuh bayaran di dark web. Siapkan tiket pesawat kalian karena kita akan melintas jauh ke Fallon, Nevada. Also in Crime Beat, a Fallon woman has been indicted after reportedly trying to hire a hitman to kill her ex-husband. Christy Lynn Falkins, wanita berusia 36 tahun dari Fallon, Nevada, didakwa atas penyalahgunaan fasilitas perdagangan antar negara bagian dan aksinya dalam menyewa pembunuh bayaran di dark web. Dokumen pengadilan menunjukkan bahwa Falkins telah berusaha untuk menyewa pembunuh bayaran melalui situs pembunuh bayaran untuk membunuh mantan suaminya. Sebelum kita memulai pembahasan tentang kasus Falkins, kita akan sedikit mundur ke tahun 2016, di mana ini adalah awal dari boomingnya berbagai situs semacam ini di dark web. Beberapa situs seperti Crime, dan merupakan situs pembunuh bayaran yang dijalankan oleh orang yang sama, yaitu Yura. Yura secara masif menyebarkan spam tentang situsnya di berbagai blog, forum, dan website di internet biasa maupun di dark web. Dia membangun citra positif serta testimoni palsu tentang situsnya untuk menutupi aksi penipuannya. Namun tak berselang lama, satu persatu website yang dikelola Yura dibukukan oleh FBI. Hal ini terjadi karena ada beberapa kasus tentang percobaan menyewa pembunuh bayaran melalui situs-situs yang dikelola Yura. Kembali ke kasus Christy Lynn Falkins, kita akan menelusuri bagaimana proses penangkapan Falkins oleh pihak berwenang. Dimulai pada Januari 2019. Di saat FBI masih mendalami kasus ini, seorang informan memberikan informasi kepada agen penegak hukum yang berkaitan dengan situs web pembunuh bayaran yang beroperasi di dark web. Sekitar Agustus 2018 hingga Oktober 2018, informan ini menggunakan program untuk menyalin pesan antara admin situs dan penggunanya di berbagai situs milik Yura.
Informan ini juga dapat mengidentifikasi alamat Bitcoin yang terkait dengan pembayaran yang dilakukan untuk memesan pembunuh bayaran. Pada awal 2019, sang informan memberikan konten potongan-potongan website Yura kepada penegak hukum dan terus memberikan informasi tentang berbagai situs milik Yura. Penyelidik kemudian mengetahui bahwa seseorang yang menggunakan username KBGMKN telah berusaha untuk menyewa pembunuh bayaran melalui situs tersebut. Agent Aaron Mann dari Homeland Security Investigation berkata, "Kami tahu situs tersebut adalah salah satu situs yang dibuat oleh Yura karena informan secara historis memberikan informasi kepada kami dari situs Yura yang lainnya. Situs Yura memiliki tampilan dan sistem yang hampir sama dari situs-situs sebelumnya, membuat semuanya rentan terhadap eksploitasi yang dilakukan oleh FBI." User KBGMKN yang terdaftar di situs tersebut menggunakan alamat email ejggb133@cgain.com. Penyelidik kemudian mengetahui bahwa nama anak-anak Falcons sesuai urutan kelahirannya adalah Eme, J, dan Geo, dan jika disatukan menjadi EJG. Ini semua sesuai dengan alamat email ejggb133@cgain.com. Admin dalam hal ini adalah Yura, dan user KBGMKN yang tidak lain adalah Falcons mulai membahas rencana pembunuhan itu pada Februari 2016. Falcons awalnya meragukan situs milik Yura. Dalam satu pesan dia menulis, "Aku menemukan banyak sekali postingan di Reddit bahwa situs-situs seperti ini hanya penipuan semata. Kau terang-terangan mengiklankan situsmu. Bagaimana aku tahu kau bukan FBI? Mereka memiliki kemampuan untuk menginfeksi perangkatmu dan melacaknya kembali ke IP aslimu. Aku hanya berhati-hati." Dan seperti biasa, Yura mempunyai penjelasan atas postingan-postingan negatif tersebut. Yura berkata, "Postingan di Reddit mengatakan semua situs kami adalah scam. Itu tidaklah benar. Kalau Anda tidak percaya, Anda bisa bergabung dengan geng-geng di jalanan dan menggunakan jasa mereka. Kami tidak memaksa siapapun menggunakan jasa kami. Jika Anda takut, Anda bisa membeli laptop dengan harga murah, tempelkan lakban di kamera laptop Anda, gunakan wifi publik, dan jika Anda tertangkap, Anda tinggal mengatakan bahwa laptop Anda dicuri dan seseorang menjebak Anda." Well, Falcons pada akhirnya percaya dan mengirimkan $5.000 dalam bentuk Bitcoin, kemudian alamat rumah korban, informasi kendaraan, dan lokasi korban kepada Yura. Pada awal Maret, Falcons dan Yura bertukar lusinan pesan tentang teknis pengerjaannya. Pada 9 Maret, Yura memberitahu Falcons bahwa dia telah mengatur pembunuhan tersebut. Dia berkata, "Oke, kita sudah siap. Pekerjaan akan selesai pada hari Senin pagi. Tolong beritahu kami jika dia pergi bekerja dengan orang lain, agar tidak ada orang lain yang terluka. Agen kami akan menunggu di kantor, dan ketika melihatnya, agen kami akan menembaknya." Pada 16 Maret 2016, Falcons menanyakan bagaimana perkembangan status kepada Yura, dan Yura menyatakan bahwa pembunuh bayaran berada dalam posisi tidak bisa melakukan penembakan karena dia tidak melihat target. Falcons sedikit kesal. Hingga keesokan harinya, Falcons memberikan alamat rumah korban kepada Yura. Perjalanan berlanjut ke tanggal 20 Maret 2016. Yura memberitahu Falcons bahwa dia membutuhkan penembak jitu. Karena mantan suaminya belum terlihat sendirian dan pembunuh bayaran tidak ingin meninggalkan saksi, Yura meminta tambahan $4.000 kepada Falcons untuk menutupi biaya penembak jitu tersebut. Falcons menulis bahwa dia tidak mampu memberi $9.000 untuk pembunuhan itu. Dalam pesan selanjutnya, Yura memberitahu Falcons bahwa pembunuh bayaran telah gagal lagi dan malah menanyakan alasan kenapa dia ingin membunuh mantan suaminya. Falcons merasa kesal dan dia mengatakan bahwa mantan suaminya akan melakukan perjalanan ke North Carolina. Dia bertanya lagi, apakah pembunuh bayaran bisa membunuhnya selama perjalanannya? Namun lagi-lagi Yura tidak memberi kepastian.
Dia hanya merespon pertanyaan Falkins dengan menjelaskan detail-detail teknis hanya untuk menenangkan Falkins. Hampir sebulan dan tidak ada hasil yang signifikan terhadap pekerjaan yang dijanjikan Yura. Hingga pada bulan April, Falkins meminta gambar tangan pembunuh bayaran itu di depan papan nama jalan di North Carolina kepada Yura untuk memastikan bahwa orang suruhannya benar-benar di North Carolina. Akhirnya Yura mengirimkan foto yang diminta, tetapi Falkins menyadari bahwa gambar itu hanyalah tampilan Google Street View dengan tangan yang diedit di Photoshop. Dari sini kita sudah bisa memastikan bahwa Yura hanya menipu Falkins. Pada titik ini, penyelidik mengidentifikasi akun lokal Bitcoins sebagai sumber Bitcoin yang dikirim dari Falkins ke situs milik Yura. Falkins diduga membuat akun lokal Bitcoins dengan nama KL85 Coins. Nama akun tersebut mengandung huruf K dan L yang merupakan inisial nama depan dan tengah dari nama Falkins. Falkins lahir pada Maret 1985, jadi K dan L yang digabungkan dengan 85 sesuai dengan identitas pribadi Falkins. Nama yang tercantum di akun lokal Bitcoins adalah Christy L. Falkins. Dia mendaftar dengan alamat email Yahoo. FBI kemudian menelusuri riwayat akun Falkins dan melakukan referensi silang dengan akun lokal Bitcoins milik Falkins dan menemukan kecocokan alamat IP di salah satu postingannya di Craigslist. Falkins akhirnya ditangkap dan didakwa melanggar penggunaan fasilitas perdagangan antar negara bagian dalam hal menyewa pembunuh bayaran. Jika terbukti bersalah, dia akan menghadapi hukuman 10 tahun penjara. Well, itu tadi adalah 3 berita mengenai kejahatan yang ada di Dark Web edisi November 2020. Jika kalian punya ide atau misteri internet lainnya yang ingin saya bahas, kalian bisa tinggalkan di kolom komentar di bawah ini dan tetap waspada, karena kebenaran ada di luar sana. Selamat malam.